Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, hari ini dengan izin Allah kita bertemu kembali. Mudah-mudahan yang hadir selalu Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang, rezeki yang berkah, rumah tangga yang solehah. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah hari ini kita pelajari sabdanya yang ke-15. Berarti 14 hadis sudah ibu hafalkan ya, alhamdulillah. Karena hari ini kita akan membahas hadis yang ke-15. Hadis ke-15 ini memiliki 3 pokok bahasan. Yang pertama terkait dengan lisan, yang kedua terkait dengan tetangga, yang ketiga terkait dengan tamu. Jadi hadis ke-15 ini kita bahas 3 bulan. Karena ada 3 pokok bahasan yang harus kita bahas. Hari ini pokok bahasan yang ketiga terkait dengan tamu. Mudah-mudahan harapannya apa? Harapannya ketika kita mempelajari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mengamalkannya, bisa menghidupkan sunnahnya. Mudah-mudahan berharap mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya membahas hadis ke-15, qori'ahnya boleh tolong dibacakan hadisnya, silahkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jazakillah khair. Jadi di dalam hadis ke-15 ini ada 3 pokok bahasan, yang 2 sudah kita bahas, tinggal yang ketiga. Buat ibu-ibu yang baru datang, baru bergabung, newcomer ya di pengajian ini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ke-15 ini terkait dengan akhlak. Akhlak itu buah dari akidah dan ibadah. Misalnya gini, kita punya akidah kepada Allah, punya keyakinan bahwa semua amal ibadah kita itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada akidah, ada ibadah. Akidah dan ibadah ini menyatu. Nah, menyatu berbuah. Buahnya itu adalah akhlak, gitu. Jadi kalau orang ada yang akhlaknya bagus, ada akhlaknya kurang bagus, perpaduan dari akidah dan ibadah itu kurang maksimal. Enggak usah jauh-jauh gini. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini, gitu ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, berarti kan akidah kan? Maka dia akan berkata yang baik-baik saja atau diam. Kalau nggak bisa berbicara baik, diam lebih baik, gitu maksudnya. Itu kan akidah ya kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berkata yang baik-baik saja. Itu kaitannya akidah. Nah, kemudian seseorang sholat.
Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat ibadah kan? Nah, dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji. Perbuatan keji itu termasuk di dalamnya hawa nafsu, berzina, selingkuh, itu fahsya. Wal munkar, kemungkaran. Gitu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan perilaku, mencuri, mabuk dan seterusnya. Kemungkaran-kemungkaran yang kita lihat kan banyak. Nah, ketika orang sholat, dia mampu mencegah, sholatnya itu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi akidah tadi itu Bu, yang kalau beriman kepada Allah hari kiamat gitu kan, tambah lagi dengan sholat yang mampu mencegah, ini berpadu, maka membuahkan hasil yang bagus. Jadi akhlak itu buah dari perpaduan akidah dan ibadah. Makanya kadang-kadang kita perhatikan kalau ada sosok yang akhlaknya mulia, akhlaknya bagus, husnuzon. Ini berarti insya Allah akidahnya bagus, ibadahnya juga insya Allah maksimal. Namun kita sama-sama introspeksi. Kadang-kadang kan iman kita naik ya Bu, kadang-kadang iman kita turun. Kalau imannya lagi naik kan ibadahnya agak doyan, seneng gitu. Tapi kalau iman lagi turun, ibadah kita kan males-malesan. Nah itu yang membuat kadang-kadang kita khilaf. Tutur kata kita, perilaku kita. Kenapa? Boleh jadi saat itu iman sedang turun. Karena iman itu gak di atas terus Ibu. Iman itu naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Sementara kita imannya kan naik turun begitu. Kalau lagi duduk di sini nih, insya Allah imannya lagi naik. Amin. Ciri-ciri iman naik diantaranya seneng. Melakukan ibadah tuh seneng gitu. Baca Quran seneng, sholat seneng gitu. Sedekah seneng, ngaji seneng gitu. Kenapa? Karena dia sedang dekat dengan Allah. Maka ketika melakukan kebaikan dia menikmati dan mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, ciri-cirinya itu hati tenang. Makanya orang yang duduk di pengajian kan banyak yang baca doa tidur kan. Itu saking tenangnya dia. Jadi karena tenang, dia bisa tidur, bisa senderan, bisa gitu. Karena Allah turunkan ketenangan dalam diri dia. Sementara kalau dosa, ciri-cirinya itu hati dibuat gelisah. Hati gelisah, kadang-kadang pengen nangis yang kita nggak tahu sebabnya apa. Galau, khawatir, memikirkan sesuatu yang sebetulnya belum terjadi udah kita pikirin gitu. Nanti kalau suami nikah lagi gimana ya? Belum, enggak nikah lagi, enggak. Tapi udah kepikiran gitu. Kita dibuat galau, gelisah. Itu ciri ke dalam, itu gelisah. Ciri keluar apa? Kalau orang lain tahu, dia merasa malu. Itu boleh jadi dosa itu. Jadi di hadis ini ketika Rasulullah SAW menyampaikan ya 3 hadisnya itu ketiga-tiganya terkait dengan akhlak. Diingat ya Bu, akhlak itu perpaduan dari akidah dan ibadah. Makanya Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah SAW memiliki akhlak yang agung. Akhlak yang mulia. Kenapa? Karena kita tidak meragukan bagaimana akidah beliau, bagaimana ibadah beliau. Makanya akhlaknya di atas rata-rata. Kalau kita kadang-kadang akhlaknya terpuji, kadang-kadang akhlaknya standar, kadang-kadang ambruk akhlak kita tercela. Kita punya itu. Kadang-kadang tercela, kadang-kadang standar, kadang-kadang terpuji. Kalau Rasulullah di atas rata-rata. Akhlak Rasulullah SAW itu di atas rata-rata, maka kita layak menjadikan beliau sebagai role model kita. Di hadis ini
ada ajaran, ada bimbingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana berakhlak yang mulia, gitu ya Bu. Maka yang pertama yang dibahas lisan. Ada 6 cara beliau berbicara. Catatan Ibu insya Allah ada. Cuma ketemu apa enggak, nah itu yang belum bisa saya tentukan nih. Udah ketemu belum nih catatannya? Ada 6 ya Bu, bagaimana Rasulullah berbicara. Yang kedua, akhlak kita kepada tetangga. Tetangga kemarin bulan lalu sudah kita bahas. Ada tetangga yang punya 3 hak, ada tetangga yang punya 2 hak, ada tetangga yang punya hanya 1 hak saja. Itu pun sudah kita bahas bulan lalu. Hari ini akhlak yang ketiga adalah bagaimana sikap kita kepada tamu. Ini 3-tiganya akhlak. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakan tamunya. Pertanyaan saya, Ibu pernah kedatangan tamu enggak? Sering. Tamunya ada yang Ibu seneng, ada yang Ibu gak seneng kan? Berarti pertanyaan kedua, Ibu pernah gak menolak tamu? Karena gak seneng, kita nolak. Boleh gak? Boleh. Boleh. Jadi kalau ada tamu, ya ini tamu. Kita udah hafal banget. Dia pasti paling begini gitu ya. Terus kita gak mau menerima dia, boleh gak? Boleh. Dia ngebel, dia tingtong, boleh. Kenapa? Boleh jadi ya Bu, kita kurang berkenan dengan kehadiran dia. Boleh jadi kita khawatir justru menambah dosa dengan hadirnya dia. Jadi kalau kita berkunjung, tuan rumahnya tidak menghendaki kehadiran kita, kita husnuzon. Kenapa? Boleh jadi dia nggak nyaman kalau kita datang. Boleh jadi, mohon maaf ya Bu, dia lagi nggak ada uang. Kalau kita datang malu kalau nggak menservis, nggak ngasih makanan, nggak ngasih minuman, dia malu, dia khawatir. Maka kita berhusnuzon, berharap gitu ya Bu ya, kalau kita jadi tamu ataupun kita yang menyambut tamu, maka lakukan yang terbaik saja sebagaimana yang Rasulullah sampaikan. Bagaimana kita menservis tamu? Nah ini, karena hadisnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakan tamunya. Bagaimana cara memuliakan tamu? Yang pertama, Ibu menyambut dengan wajah yang isri, wajah yang sumringah. Sekarang kan ada gadget nih Bu, tamu kan suka ngasih tahu, Bu kemungkinan saya datang jam sekian gitu ya. Apalagi sekarang ada gadget. Nah gadget ini kan ada Sherlock tuh, live location. Live location tuh diterjemahannya apa sih? Iya. Lokasi saat ini. Jadi kita jalan itu kan ada tuh Bu di HP kan Bu. Kita tahu, oh iya tamu udah di sini. Oh iya tamu sudah berada di sini. Ada live location. Maksudnya apa? Biar tuan rumah tahu nih kita sudah di mana. Nah terus kan ada kan Bu di lokasi tuh Bu, tamunya udah mulai jalan, udah mulai mendekati rumah kita. Udah sampai Bu, ada kan Bu, kita buka pintunya. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Wajahnya sumringah. Wajahnya berseri-seri. Orang dulu nyambut tamu seperti itu. Jangankan tamu Ibu. Saya pulang dari pesantren, ibunda saya menyambutnya seperti itu. Fatia pulang. Alhamdulillah. Berbunga-bunga hati saya. Dan beliau istiqomah menyambut saya sampai saya menikah.
Jadi bukan hanya pulang dari pesantren ya Bu. Saya bersama anak dan suami saya datang, beliau udah nunggu di pintu. Anak ibu datang sama cucu ibu, dan ternyata beliau melakukan itu kepada abang-abang saya, pada adik saya, seneng wajahnya sumringah, dan itu yang kita jarang mendapatinya saat ini. Kadang-kadang ting dong, padahal kita udah ngasih tahu kita mau datang, tapi tuan rumah masih ting tong gitu ya. Kecuali kalau kita udah WA, terus dia bilang, aduh mohon maaf Bu, saya nggak bisa jam segitu. Karena saya sedang berada di luar. Itu berbeda, kesalahan ada di kita. Tapi kalau dia bilang, oh iya Bu silahkan, insya Allah saya ada di rumah. Insya Allah saya gitu. Makanya sekarang Ibu perhatikan ayat yang barusan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu. Jadi yang dipanggil sama Allah terkait dengan akhlak, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk ke dalam rumah yang bukan rumahmu sebelum izin. Istiqnas itu izin. Izin kemudian mengucapkan salam. Izinnya bisa ting tong, bisa tok 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 tok. Bisa juga lewat HP. Assalamualaikum, ada di rumah enggak? Sekarang kan zamannya canggih. Izinnya pakai HP, ada di rumah enggak? Berkenan enggak kalau saya datang? WA kek, telepon kek, itu izinnya zaman sekarang. Jadi kalau misalnya dia keberatan gitu ya, dia keberatan dengan kehadiran kita, mohon maaf saya tidak ada di rumah, atau mohon maaf saya sedang ada acara. Intinya diinfokan kepada calon tamu bahwa kita belum bisa menyambut. Tapi kalau kita sudah mengatakan oke, iya gitu ya, maka izin itu memberikan kita pintu menyambutnya. Jadi yang pertama itu apa Bu? Disambut. Yang kedua apa? Nah yang kedua minimal, itu minimal sih Bu, itu dikasih air dan makanan sekedar kemampuan kita. Maksudnya apa? Jangan berlebihan. Yang kita nggak mampu jangan berlebihan. Hanya mohon maaf, kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, kita pengen banget dapat hadis, dapat kemuliaan. Beliau bersabda begini Bu, sesungguhnya orang yang berakhlak baik dalam memuliakan tamu akan mendapat derajat kemuliaan orang yang banyak berpuasa dan mendirikan sholat sunnah. Bu, jika dia mampu memuliakan tamunya, pahalanya sederajat dengan orang yang sering berpuasa dan sholat sunnah. Kita jarang puasa sunnah, jarang sholat sunnah. Ketika kita menjamu tamu, memuliakan tamu, maka kita mendapatkan pahala itu. Jadi rugi kalau tahu hadis yang ke-15, tapi kita tidak melakukannya, rugi. Disitulah Rasulullah justru mengingatkan kita bagaimana kita memuliakan tamu-tamu kita. Jadi yang pertama disambut dengan wajah sumringah. Bahasa cakungnya apa sumringah itu? Berbinar-binar, ceria, happy, seneng. Gitu. Apa bahasa ibu, apa yang ibu paham? Ramah. Ramah dengan sumringah beda ya. Kadang-kadang ada bahasa yang sulit diterjemahkan ya dengan bahasa ceria, senang. Iya, yang penting ibu paham ya. Yang penting ibu paham, wajahnya itu berseri-seri. Wajahnya berseri-seri. Assalamualaikum gitu. Apa kabar? Ahlan wa sahlan. Kayak gitu tuh. Jadi wajah berseri-seri gitu ya. Yang kedua tadi menjamu ya Bu. Menjamu dengan makanan dan minuman semampunya saja. Semampunya saja. Jadi kalau kita mampu
belikan sesuatu yang kita tahu dia suka. Contoh, adik kakak kita mau datang dari jauh. Kita tahu dia senengnya misalnya kepala kakap atau sate kambing misalnya, dan dia jarang banget datang. Qadarullah dia datang. Terus kita jamu dengan makanan yang paling dia suka. Itu pahalanya luar biasa, Ibu. Seperti pahala puasa sunnah dan sholat sunnah. Kenapa? Karena kita berusaha menjamu tamu dan dia bahagia dengan jamuan kita. Tetapi kalau misalnya kita rezekinya pas-pasan, pengen menjamu lebih, gak bisa, ya sudah, semampu kita saja, begitu ya, semampu kita saja. Intinya minuman nih Bu, air putih itu pertama disediakan. Kalau air putih kan semua orang punya, iya kan Bu. Makanya ketika Rasulullah SAW kedatangan tamu dan beliau belum bisa, beliau bilang coba datang ke rumah istriku si fulanah. Istri Rasulullah bilang begini, demi Allah aku gak punya apa-apa kecuali air putih. Makanya disediakan air putih. Terus coba datang ke rumah istriku yang sekian. Sama Bu, demi Allah aku gak punya apa-apa, mohon maaf hanya bisa menservis air putih. Jadi even hanya air putih itu tamu udah seneng. Jangan sampai tamu kita datang, kita lagi ngaji, lagi baca Quran atau lagi baca buku, sampai tamu kita lupa dikasih air, ngobrol keenakan. Terus tamunya bilang begini, Bu saya pulang dulu ya, mau ngapain? Mau minum, aus. Tamunya pulang dulu karena haus, dia belum dikasih air. Jangan sampai tamunya kehausan di rumah kita, gitu ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, menempatkan di tempat yang layak. Misalnya di rumah kita ada bangku, ada kursi. Nah kita yang ngatur tuh Bu, silahkan duduk. Kan kursi ada yang ini kalau rumah zaman dulu kita duduk di kursi, itu langsung kelihatan ke dapur. Ibu pernah gak ada rumah yang begitu ya? Kalau rumah sekarang disekat, ruang tamu, matanya tamu gak dilihat ke ruangan yang lain. Kalau rumah sekarang begitu. Jadi kalau misalnya ibu tidak nyaman, tamu duduknya di tempat yang dia bisa melihat semuanya, ibu persilahkan, ibu silahkan duduk. Jangan ngobrol berdiri kelamaan sampai tamunya kakinya gerak-gerak gini, kenapa? Pegel. Persilahkan, silahkan duduk begitu. Makanya di teras rumah ada bangku kan Bu. Sambil nunggu kita rapi-rapi, tamu dipersilahkan duduk. Kalau nggak berkenan di dalam, di teras terlebih dahulu. Sediakan tempat duduk agar dia bisa istirahat. Jangan sampai tamu pegelan berdiri karena tuan rumahnya tidak mempersilahkan duduk. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Nah, berbuat baik kepada tamu, dengan mengucapkan hal-hal yang tidak menyinggung perasaannya. Misalnya pas ketemu, Ibu kok badannya gede banget kayak tiang Ka'bah gitu. Kenapa kayak tiang Ka'bah? Susah dipeluk. Yang kira-kira nyenengin. Ibu Masya Allah sehat ya. Gitu. Ibu seger banget. Jangan bilang gemuk. Seger sama gemuk beda tipis. Kurus sama langsing beda tipis. Cari kalimat yang bikin dia tidak tersinggung. Makanya hadis ini membahas lisan kan Bu. Kalau nggak bisa berkata baik, udah diam aja. Silakan duduk Ibu, udah. Kalau tidak bisa berbahasa basi, nggak usah, takut salah. Takutnya ketika kita berbahasa basi, dia malah tersinggung. Ya Allah, Ibu pucet banget, Ibu putih banget kayak mayit gitu Bu. Dia pengen nyenengin putih banget, padahal ternyata di ujungnya kayak mayit Bu, kan ngeri. Kenapa dia pengen berbahasa basi tetapi justru melukai? Ibu putih banget kayak belum mandi misalnya, kan gak enak. Dah kalau gak bisa berkata yang baik, diam, itu lebih aman gitu ya Bu ya. Jadi berbuat baik dan bertutur kata yang baik kepada tamu. Kemudian
diusahakan ya Bu. Itu kalau ada tamu duduk terus dia kan ngobrol nih Bu. Nah saat ngobrol jangan ditanya ini tambahan era sekarang nih Bu. Jangan ditanya kapan nikah. Belum punya anak, itu sensitif itu. Kadang-kadang ada anak-anak sekarang curhat ke saya begini, saya males ke rumah tante saya. Kenapa? Setiap datang ke rumah tante ditanyain, kapan punya anak? Waktu saya belum nikah ditanyain, kapan nikah? Saya udah nikah ditanyain lagi, kapan punya anak? Belum ada momongan. Kan Bu, kalau begitu kan Allah yang menentukan. Nah itu hal-hal seperti itu tuh sensitif, itu tidak ditanyakan. Jadi kita doakan saja, mudah-mudahan ya tahun depan dapat pangeran berkuda gitu. Mudah-mudahan tahun depan dapat momongan biar rame aja rumahnya. Didoakan, bukan ditanya. Karena terkait pasangan, terkait keturunan itu Allah yang ngasih. Jadi kita jangan bertanya hal-hal yang membuat dia sensitif. Kenapa? Karena itu hak prerogatif Allah. Kenapa cerai? Gak usah. Ya Allah gitu. Kan terkadang ada orang yang to the point ya Bu. Kalau ngomong to the point gitu. Jadi hal-hal yang sensitif itu gak usah dibahas. Ibu umurnya berapa misalnya? 30. Ya Allah 30 kayak umur 45 ya. Itu kan sensitif Bu. Kurangi hal-hal yang bertanya seperti itu. Senenginlah dikit walaupun cuma dikurangi umurnya 1. Ibu umur berapa? 30. Ya Allah kayak umur 29 gitu. Kan kurang 1 lumayan Bu. Tapi kalau kelebihan kan takut kita menyinggung. Makanya kenapa sekarang orang lebih banyak menyapa dengan kalimat Kak. Ya kan Bu? Terima kasih Kak. Oh iya kakak mau pesan apa? Karena dia gak tahu usianya berapa. Anak-anak sekarang gak usah jauh-jauh Bu. Dipanggil mbak aja marah kan Bu. Mbak gitu kan Bu. Dipanggil ibu marah juga. Ibu emang sudah punya anak gitu. Kakak itu aman. Kakak tuh aman. Hal-hal seperti itu tuh diusahakan untuk tidak menyinggung perasaan tamu. Nah kalau dia mau pulang, ibu usahakan nganter Bu. Nganter sampai ke pintu. Nah antar berdiri, antar sampai ke pintu. Tamunya belum sampai ke gerbang, itu jangan dikunci pintunya. Tamunya baru keluar langsung dikunci gitu. Ya Allah, menyinggung gitu ya. Jadi usahakan kita antar pulang dulu gitu. Bagaimana mengantarnya dengan hangat. Hati-hati ya Bu, nih tangan kita tuh. Hati-hati ya Bu, sampai ketemu lagi gitu. Itu anak-anak kecil, itu kadang-kadang kan polos ya Bu. Ketika temennya main, pulang Bu, dijemput sama ibunya. Dia dengan kepolosannya dibilang, hati-hati ya nanti main lagi. Dia bisa bertutur kata seindah itu. Ibunya malah lupa dengan perilaku seperti itu. Bagaimana biar tamu senang gitu. Hati-hati, fi amanillah. Terima kasih ya udah datang kayak gitu. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menyambut tamu. Terus bagaimana kalau kita jadi tamu? Kalau kita jadi tamu yang pertama yang harus diperhatikan, pertama izin. Kedua mengucapkan salam. Ketiga menyebutkan nama. Siapa ya? Bu Fatihah. Tuh. Jangan siapa ya? Saya. Sayanya siapa? Saya. Itu gregetan banget tuan rumahnya Bu kalau begitu Bu. Kenapa? Rasulullah pernah kedatangan tamu. Ditanya, "Man?" Siapa? Jawabnya, "Ana." Apa kata Rasulullah? Ana, man anta. Gitu. Maksudnya apa? Kalau lagi ditanya sebut namanya. Siapa? Bu Fatia. Sama di HP juga gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Masa gak kenal? Kan suara kita gak terkenal Bu. Jangan berlama-lama di situ tuh. Saya terkadang capek kalau ditelepon,
sama orang yang gak mau nyebut nama. Sok banget gak kenal. Siapa ya ibu? Maaf saya lupa namanya. Ya Allah itu loh waktu kita di sini. Kita aja lupa. Yang waktu itu kapan kita lupa. Kita disuruh mikir. Megang HP disuruh mikir. Langsung saja. Teman SMU atau teman SD atau gitu. Masih ingat gak sama Bu ini? Karena kan kita bukan orang terkenal Bu. Orang gak hafal suara kita, gak hafal wajah kita. Kalau ditanya yang biasa aja. Jangan sombong banget. Gitu. Masa gak kenal sama teman SMU gitu ya. Kita gak hafal. Apalagi waktu SMU masih imut-imut. Sekarang udah amit-amit. Udah berubah muka kita. Suara kita pun sudah berubah. Maka kenalkan diri. Itu yang keberapa? Izin, salam, menyebut nama. Keempat, ibu kalau berkunjung usahakan badannya tidak menghadap ke pintu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih contoh, beliau kalau habis ngetuk pintu, tok 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 tok, beliau memiringkan badan begini, atau membelakangi pintu. Kita umat Nabi Muhammad, tok 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 tok, gak dibukain pintunya, langsung teng teng teng. Jangan ya Bu, jangan ya Dek ya, jangan. Mata tidak boleh masuk ke dalam rumah. Kenapa kita disuruh ngetok pintu biar matanya gak masuk ke dalam? Kalau kita ngetok pintu tapi ngintip juga, apa gunanya ketukan yang tadi? Boleh jadi tuan rumahnya lagi pakai baju yang terbuka. Boleh jadi tuan rumahnya sedang belum siap menyambut kita. Makanya mata kita gak boleh masuk ke dalam rumah. Jadi Rasulullah SAW ngajarin kalau datang ke bertamu badannya itu gak di depan, tapi miringkan badan atau membelakangi pintu, bukan di depan pintu. Khawatir ketika pintu terbuka ada orang yang di dalam yang tidak boleh kita lihat begitu. Nah ini etika-etikanya. Kemudian yang selanjutnya, jangan berlama-lama jika nggak ada kebutuhan lain. Boleh jadi kan tuan rumahnya punya kegiatan yang lain. Kita jangan berlama-lama. Kecuali kalau tuan rumahnya sudah mengizinkan, nginep ya gitu. Kan jauh dari Jogja atau jauh dari Semarang, nginep ya gitu. Apalagi kalau sudah terlihat bawa koper. Itu udah langsung, teteh silahkan masuk ke kamar. Ini teteh tidurnya di sini gitu. Jangan sampai kita membuang-buang waktu. Jadi udah nanya sama adik kita atau kakek, saya mau nginep 2 malam bisa enggak gitu. Atau 1 malam dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, ibu kalau nginep di rumah saudara atau di rumah tuan rumah, tolong lihat ekonominya. Jangan bermalam di rumah orang yang ekonominya minim. Kecuali kalau kita bawa sesuatu. Kita tahu nih, misalnya keluarga kita kondisi keuangannya kurang bagus ya Bu. Ketika kita datang kita bilang, teh atau Kang gak usah repot-repot ya, masak nasi aja. Saya udah bawa lauknya. Jadi teteh cuma masak nasi aja. Kenapa? Jangan merepotkan tuan rumah. Apalagi kalau ekonomi kita di atas dia. Ya sudah Bu, kita datang, sudah bawa lauk matang, kita mampir dulu ke rumah makan, kita bawa lauk sehingga ketika kita datang tuan rumah dan kita makan bareng-bareng gitu. Jangan sampai menyusahkan tuan rumah. Apalagi kalau sampai tuan rumah ngutang karena kehadiran kita. Pernah Bu ada anak, dia tahu ibunya belum masak nih karena gak ada uang, terus tamu datang. Karena tamunya datang, ibunya beli lauk matang, beli ikan. Anaknya bilang, Bu lapar nanti ya, tunggu tamu. Biasanya tamu kalau makan gak habis, nanti bekas tamu baru kita makan. Dilihatin dari kolong hordeng Bu,
Alhamdulillah ikannya masih ada gitu. Jadi kan ikan kan ada di atas ada daging di bawah kan Bu. Dilihat oh tamunya makan ikan atasnya saja. Mudah-mudahan gak dibalik. Tamunya kebalik ikan. Si anak lapor ke ibunya. Bu ikan udah dibalik Bu. Sabar kata ibunya sabar. Terus dimakan semua lagi gak disisakan. Sampai akhirnya apa? Anak ini kesel dia keluar aja main. Disapa sama tamunya. Adik kecil umurnya berapa? Gak tahu dia bilang gitu. Kenapa? Dia marah ikannya dibalik. Hal-hal seperti itu tuh harus sensitif. Di rumah ini ada yang belum makan dak? Kayak gitu. Ada yang belum makan dak? Kalau belum makan sisakan ada misalnya ayam. Sekian. Buat nanti masnya belum makan. Kenapa? Karena kita tahu kondisi ekonomi dia kurang bagus. Hal-hal kayak gitu tuh harus peka ya Bu ya. Kenapa? Khawatir hadirnya kita menyusahkan orang lain. Jadi jangan sampai kita bertamu dan menyusahkan tuan rumah. Disitulah tidak boleh lebih dari 3 hari. Haknya tamu diservis 3 hari. Selebihnya menservis sendiri. Makanya kalau yang paham nanya, Mbak Fat, pasar di mana ya? Gitu. Kenapa? Sudah 3 hari mereka ke pasar sendiri gitu. Paling kalau masak bareng-bareng. Itu kalau sama-sama paham, Masya Allah Bu, enak banget. Tamunya paham, tuan rumahnya paham. Gak ada konflik tuh Bu. Makanya diatur dalam agama kita bagaimana menyambut tamu dan bagaimana jika kita bertamu. Agar yang menerima enak, yang hadir juga enak. Dan dilarang mengomentari hal-hal yang ada di rumah itu. Kita suka gini, lihat hordengnya enggak? Ya Allah hordengnya warnanya udah enggak jelas. Dilarang mengomentari. Lihat gak taplak mejanya. Astagfirullah, enggak boleh. Diam saja. Apa yang terjadi di rumah itu pun diam. Enggak perlu disampaikan keluar. Kemarin aku bertamu ke rumah Fulanah. Ya Allah dia lagi berantem. Piring melayang, sendok melayang. Enggak usah. Rahasiakan semua kejadian yang ada di rumah tersebut. Kalau sudah demikian insya Allah keluarga harmonis, tamu senang, tuan rumah dapat pahala. Terus biar dapat pahala juga, Ibu kemarin sudah saya singgung, tamu datang bawa rezeki, pulangnya membawa racun, pulangnya membawa musibah. Jadi kalau ada tamu, alhamdulillah ada rezeki. Beneran Ibu, ada rezeki. Allah itu bersama prasangka kita. Kalau prasangkanya baik dikasih yang baik. Tetapi kalau prasangkanya buruk, maka Allah ngasih sesuai dengan prasangka kita. Tamu bawa koper, kita bilang ya nginep nih, ya bikin susah dia. Tapi kalau kita bilang alhamdulillah ada tamu bawa rezeki gitu ya Bu ya. Alhamdulillah, bener Ibu, bener. Rezeki kita akan berlimpah, mengalir tanpa kita tahu dari arah yang mana. Kenapa? Karena hadirnya tamu betul-betul memberikan dan menambah keberkahan rezeki kita. Demikian untuk tema tamu. Tadi ada pesan sponsor. Untuk bulan ini gak ada pertanyaan. Alhamdulillah hadis ke-15 sudah kita tuntaskan. Mudah-mudahan kita bisa amalkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dan keluarga kita insya Allah. Alhamdulillah karena sudah jam 11 lewat dan tidak ada pertanyaan, ada kabar gembira dari panitia. Katanya mau ngasih hadiah. Sama siapanya saya nggak tahu. Yang jelas ada hadiah. Mudah-mudahan buat yang hadir di sini jika bisa menjawab pertanyaan. Gitu ya. Jika bisa menjawab pertanyaan. Sudah ada kuisnya sudah. Oh sudah. Ya. Sudah ada pemenangnya. Sudah ada pemenangnya 5 orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan
bermanfaat. Sebagai Amin. penutup untuk pengajian hari ini, saya mohon dimaafkan jika ada kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.